Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang aplikasi, aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi Android, dan aplikasi iOS untuk memenuhi tugas PKKP kedua. Di sini ada biodata saya. Nama saya Tati Mustika, tempat tanggal lahir Sumedang 18 Mei 2003. Di sini ada alamat email saya, kelas saya 12 RPL 7, nomor WhatsApp saya, dan tempat tinggal saya, Dusun Pogor, Desa Cipanas, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama aplikasi, yang kedua aplikasi desktop, yang ketiga aplikasi web, yang keempat aplikasi Android, yang kelima aplikasi iOS. Materi yang pertama yaitu aplikasi. Apa sih aplikasi? Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Selain itu juga, aplikasi dapat juga dikatakan sebagai menerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras. Ada juga klasifikasi aplikasi. Yang pertama, sistem software, yaitu aplikasi yang dapat mengelola dan mengendalikan proses operasi internal di dalam sistem komputer. Yang kedua, real-time software, yaitu aplikasi yang memiliki fungsi untuk mengamati, menganalisa, serta mengendalikan suatu kejadian di dunia nyata saat sedang berlangsung. Yang ketiga, business software, yaitu aplikasi yang diciptakan dan dikembangkan untuk keperluan bisnis. Yang keempat, engineering and scientific software, yaitu aplikasi yang diciptakan dengan dikembangkan untuk membantu manusia menyelesaikan suatu masalah yang sifatnya non-algoritmik. Yang kelima, web-based software, yaitu aplikasi yang memiliki fungsi sebagai media penghubung antara pengguna dengan internet secara langsung. Yang keenam, personal computer software, yaitu aplikasi yang digunakan untuk perangkat pengguna resmi dan juga pribadi yang sudah banyak digunakan saat ini. Materi yang kedua yaitu aplikasi desktop. Aplikasi desktop atau desktop application adalah suatu aplikasi atau software milik desktop, yaitu PC dan laptop, yang mampu beroperasi tanpa terhubung dengan koneksi internet atau offline. Untuk menggunakannya, user harus menginstalnya terlebih dahulu di sistem operasi pada laptop maupun komputer. Di sini ada keunggulan dan kekurangan aplikasi desktop. Keunggulannya, 1. Dapat berjalan dengan independen tanpa perlu menggunakan browser. Yang kedua, tidak perlu koneksi internet. Yang ketiga, dapat dengan mudah memodifikasi settingannya. Prosesnya lebih cepat. Adapun kekurangannya, 1. Apabila akan menjalankan aplikasi harus diinstal terlebih dahulu di komputer. Yang kedua, bermasalahan dengan lisensi. Yang ketiga, aplikasi tidak dapat dibuka di komputer lain jika belum diinstal. Yang keempat, biasanya memerlukan hardware dengan spesifikasi tinggi. Materi yang ketiga, aplikasi web. Aplikasi web adalah suatu aplikasi yang diakses menggunakan penjelajahan web melalui suatu jaringan seperti internet atau intranet. Aplikasi web juga menjadi populer karena kemudahan tersedianya aplikasi klien untuk mengaksesnya. Penjelajahan web yang kadang disebut sebagai suatu thin client atau klien tipis. Di sini juga ada jenis-jenis. Yang pertama, web jual beli. Yang kedua, web media sosial. Yang ketiga, web berita dan informasi. Yang keempat, web pencarian atau search engine. Materi yang keempat yaitu aplikasi Android.
Aplikasi Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh, seperti telepon pintar dan komputer tablet. Selain itu juga, Android adalah software untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci. Pengembangan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Serangkaian aplikasi inti Android antara lain klien email, program SMS, kalender, peta, browser, kontak, dan lain-lain. Ada juga kelebihan aplikasi Android. Yang pertama, merupakan sistem operasi open source. Yang kedua, harganya beragam. Yang ketiga, memiliki banyak dukungan aplikasi. Yang keempat, mudah dimodifikasi. Dan di sini juga ada kekurangannya. Yang pertama, kerja sistemnya cukup berat. Yang kedua, hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal. Yang ketiga, kurang responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Materi yang terakhir yaitu aplikasi IoT. Aplikasi IoT atau aplikasi Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Di sini juga ada manfaat Internet of Things. Yang pertama, monitoring lingkungan. Yang kedua, pengelolaan infrastruktur. Yang ketiga, sensor peralatan. Yang keempat, bidang kesehatan. Di sini juga ada unsur-unsur yang harus ada di Internet of Things. Yang pertama, sensor. Sensor merupakan perangkat yang sangat canggih di mana alat ini bisa mendapatkan informasi terkait dari hal-hal tertentu seperti sensor gerak, suhu, udara, panas, dan lain-lain. Yang kedua, konektivitas. Sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things atau IoT. Yang ketiga, perangkat kecil dapat mendukung dan meningkatkan ketepatan, skalabilitas dengan fleksibel dalam pengembangan IoT. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.